Ini jelas tudingan yang sangat serius berawal dari ijazah dan pasar pramuka. Politisi PDIP ini ungkap ada bunker di rumah Jokowi yang simpan uang hasil korupsi. Ada klaim bahwa itu pernyataan lama, tetapi ini sangat serius dan jika berdasarkan cara Jokowi bahwa yang mendalilkan harus membuktikan, apakah akan dibiarkan Betor ini membongkar rumah Jokowi? Tuduh, ya kan? Dia tuduh memfitnah Jokowi korupsi. Loh, kita datengin rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Wah, kan kita buktikan kan, kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah Bapak kan gitu. Bongkar dong. Sekarang orang Mahkamah Agung punya apa tank apa mobil tempat barang itu apa namanya? Kontainer. Di dalam kontainer itu ada 920 miliar. Orang Mahkamah Agung. Karena nggak bisa disimpan di bank, nggak bisa disimpan di rumah. Kita lihat lagi orang kaya lagi. Yang kemarin ketangkap 11 triliun itu kan nggak bisa ditaruh di mana-mana. Maka begitu ditangkap pun nyata uangnya ada. Kalau Jokowi berapa triliun? Lebih banyak. Orang dari sini diambil, dari sini diambil. Ini kalau nggak percaya kita bongkar rumahnya. Kan gitu. Harus dibuktikan kan katanya gitu. Ini kalau cerita kebohongan simbolik, kemudian sistematis, terus terang orang referensinya pada Pak Mulyono kan gitu ya. Ada kebohongan, ya dia juga insinyur juga. Walaupun dipertanyakan apakah betul dia insinyur, jangan-jangan belum ini. Bahkan sekarang udah sampai di ujung kan, bahwa itu ijazahnya jangan-jangan dia di Universitas Pasar Pramuka. Jadi UPP sekarang jadi terkenal nih, Universitas Pasar Pramuka gitu. Itu satu tulisan bagian prolog tuh menarik nih, kebohongan seorang insinyur sumber malapetaka keilmuan. Jadi kita melacaknya itu begini. Jokowi itu pernah menjadi wali kota katanya 10 tahun. Kan itu dari 2005 ya. Jadi dia lulus UGM itu katanya 1985. Betul. Ke 2005 itu kan ada 20 tahun. Selama 20 tahun dia pakai insinyur itu tidak ada dimasalahkan orang. Dan dia pun tidak pernah datang ke Jogja. Solo Jogja itu kan dekat. Ada alumni, ada pertemuan, nggak ada nama dia disebut. Padahal dia jadi wali kota. Jadi kan ada kebanggaan, harusnya ada pada saat itu ada kebanggaan orang-orang UGM. Satu di antara alumninya menjadi wali kota, kan harusnya begitu. Ada pertemuan-pertemuan tentang itu, nggak ada. Nggak ada sama 10 tahun itu. Kontrol narasi ini, apa yang dia sampaikan ini walaupun tidak berdasarkan bukti, tetapi disampaikan secara terus-menerus sehingga menimbulkan persepsi. Persepsi di sini bukan berarti suatu kebenaran, tetapi sesuatu yang memang digambarkan oleh dia sebagai suatu kebenaran seperti itu. Dan ternyata kita mendapati suatu kenyataan pahit yang menurut saya bahwa inilah sumbernya. Sumbernya ternyata adalah, walaupun ini bukan berarti kebohongan masalah ijazah, tetapi perubahan gelar tanpa dasar ini juga merupakan suatu bentuk kebohongan. Kebohongan simbolik yang kemudian ini akan bisa menjadi kebohongan sistematis. Nah, jadi kita meyakinkan bahwa Jokowi ini kalau dia harusnya kalau dia tidak punya titel, dia polos Jokowi wali kota gitu kan. Kan kita jadi bertanya juga, kok ada pengakuan 85 dia lulus. Orang semua ini bekerja belajar supaya dapat jadi sarjana karena nama insinyurnya itu kan akan dicantumkan. Jadi kalau dia sudah lulus 85 terus dia jadi wali kota tapi surat-surat dan segala macamnya polos. Cuman Jokowi Widodo, nggak ada titel. Berarti ngapain dia kuliah? Kan gitu. Ngapain dia bertahun-tahun bolak-balik ke Jogja? Nah, jadi saya terus tanya itu terus. Akhirnya ketemulah jawaban tadi pagi dari Pak Taufik itu berdasarkan keterangannya Pak Sekda itu bahwa dia pakai insinyur. Terus kita tanya dari mana? Nggak ada berkas. Nah terus ada info lagi dari kawan Solo, dicari dilacak di KPUD-nya Solo tahun 2005 itu udah hilang.
nggak ada berkas. Nah ini memperkuat kita, meyakinkan kita pada waktu Widodo datang bersama rombongan ketemu tim Jakarta, pertama kali kalimatnya adalah kami tidak punya dokumen. Walaupun ini bukan berarti kebohongan masalah ijazah, tapi perubahan gelar tanpa dasar ini juga merupakan suatu bentuk kebohongan. Ini kalau cerita kebohongan simbolik, kemudian sistematis, terus terang orang referensinya pada Pak Mulyono kan gitu ya. Dampak itu bisa terjadi karena masyarakat sudah terlanjur percaya dengan apa yang dia sampaikan. Seakan-akan dia melakukan banyak hal reformasi di bidang kesehatan ini untuk kepentingan masyarakat. Padahal sebenarnya bagaimana kita bisa percaya dengan semua program dia, semua pekerjaan dia, kalau integritasnya aja dipertanyakan. Ini orang seperti ini sebenarnya orang yang secara ideologi bertentangan sebenarnya dengan kebijakan pembangunan yang mau diterapkan oleh presiden. Presidennya. Iya, saya ngelihatnya seperti itu, dan ini sangat mengerikan. Nah, terus saya kejar, ternyata dari Mas Taufik yang sekarang juga sedang menggugat Jokowi di Solo. Taufik Hidayat. Nah, dia lawyer. Dia meyakinkan katanya Jokowi itu pakai insinyur, tapi tidak berbasis kampus. Jadi basisnya mana dong? Gitu? Jadi gitu ditulis saja di depan namanya itu insinyur Jokowi gitu. Maka kita selama dia di wali kota nggak pernah ngelihat dia datang ke kampus mana, dia lalu kemana. Nah, jadi dari situ ada keyakinan bahwa hanya tulisan tangan saja di depan namanya ditulis insinyur. Tapi waktu dia ke Seritek dipakai Dr. Andes. Nah, jadi tapi saya dapat keyakinan dari dari Taufik mendapatkan itu dari Pak Suprandi tadi, bekas sekdanya itu. Ada bunker di rumah Jokowi. Pernyataan lawas politisi PDIP kembali guncang medsos. Dunia maya Indonesia kembali riuh sebuah potongan video lawas yang menampilkan pernyataan kontroversial dari politisi PDIP Betor Suryadi kembali beredar luas dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Dalam video tersebut, Betor Suryadi dengan percaya diri menyebut bahwa Presiden Jokowi memiliki sebuah bunker rahasia di kediaman pribadinya. Pernyataan yang diyakini telah direkam beberapa waktu lalu kini seolah menemukan momentum baru. Klip tersebut menyebar di media dengan cepat di TikTok, memicu banyak komentar dan spekulasi liar di netizen. Narasi yang dibangun dalam video tersebut cukup kuat untuk menyulut imajinasi publik. Seorang presiden yang citranya merakyat ternyata menyimpan fasilitas keamanan super canggih yang biasanya hanya ada dalam film-film sinopsis. Meskipun pernyataan ini bukan hal baru, kemunculan kembali di tengah iklim politik pasca pemilu pembuatnya surat akan makna. Betor Suryadi yang dikenal sebagai politisi senior di lingkaran PDIP melontarkan pernyataan ini dalam konteks hubungan politik yang dinamis antara partainya dengan Presiden Jokowi. Hingga saat ini tidak pernah ada konfirmasi resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun dari keluarga Presiden Jokowi sendiri mengenai keberadaan fasilitas bunker tersebut. Pihak pasukan pengamanan Presiden Paspampres yang bertanggung jawab atas keselamatan kepala negara juga tidak pernah memberikan pernyataan yang mengamini klaim Betor. Namun di era perang persepsi digital, ketiadaan bukti seringkali tidak menghalangi sebuah narasi untuk menjadi viral dan dipercaya oleh sebagai masyarakat. Isu bunker ini secara efektif menyentuh beberapa kali titik sensitif keamanan, kemewahan, dan kerahasiaan.